Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke sifat logaritma yang berikutnya. Di video sebelumnya masih ada yang terlewat ternyata, yaitu nomor 5. Ya, nomor 5. Untuk nomor 5, ada suatu sifat A log B dipangkatkan N. Maka, N-nya ini yang sebagai pangkat pindah ke depan. Lalu dikalikan dengan A log B. Jadi misalkan kita punya 2 log 2 kuadrat. Itu sama dengan 2 dikali 2 log 2. Nah, menggunakan sifat-sifat yang sebelumnya, kita tahu bahwa 2 log 2 ini sama dengan A log A. Sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 2. Sebenarnya ini analog dengan apa? Dengan 2 log 4. Seperti yang kalian tahu, 2 log 4 juga bernilai 2. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Jadi dengan sifat apapun, maka hasil dari suatu logaritma akan tetap sama. Contoh lain, misalkan 3 log 27. Nah, kita mau lihat hasilnya berapa. Artinya apa? 3 pangkat berapa sih hasilnya 27? Maka A-nya di sini adalah 3. Karena apa? Karena 3 pangkat 3 itu 27. Maka sesuai, A-nya 3. Nah, tapi bentuk soal ini juga bisa diubah menjadi apa? Misalkan 3 log 3 pangkat 3, karena 27 itu 3 pangkat 3, maka 3-nya pindahkan ke depan sesuai dengan sifat yang kelima. Jadi 3 kali 3 log 3, maka sama dengan 3 kali 1. Hasilnya 3. Dan ini akan sama hasilnya. Yang satu A-nya sama dengan 3, yang satunya lagi 3 juga. Jadi perlu diingat untuk setiap sifat, asalkan benar pengerjaannya, maka hasilnya akan sama. Oke, ini nomor 5, lalu nomor 6 sudah di video yang sebelumnya karena terlewat. Lalu nomor 7, ada sebuah aturan berkaitan ya, rantai lah istilahnya mungkin. Nah, kalau kita punya A log B dikalikan dengan B log C, maka hasilnya adalah A log C. Tanpa peduli berapa nilai A log B, berapa nilai B log C, hasilnya tinggal digabung jadi A log C. Oke, penerapannya seperti apa? Misalkan seperti ini. 2 log 3 dikali 3 log 4. Nah, sesuai dengan sifat ini, maka kita bisa langsung tahu hasilnya adalah 2 log 4. 2 log 4 ini berapa? Coba kita misalkan pakai sifat lagi. 2 log 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 log 2, maka sama dengan 2. Maka hasil perkalian ini adalah 2. Tanpa kita tahu berapa sih nilai 2 log 3. Nah, kita nggak tahu nilai 2 log 3 itu berapa. Kita nggak tahu nilai 3 log 4 itu berapa. Tapi kita tahu hasilnya adalah 2. Tapi kita nggak perlu mencari berapa sih nilai dari masing-masingnya. Asalkan numerus yang ada di sini sama dengan basisnya. Jadi 3, ini 3, ya di sini juga harus 3. Kalau misalnya di sini satunya, misalnya 2 log 5, ini 3 log 4, ya nggak bisa. Ya. Jadi harus sama numerus dengan basisnya. Oke, itu sifat nomor 7. Sifat nomor 8. Ya. A log N pangkat B akan sama dengan A log B pangkat N. Sebenarnya ini hanya masalah penulisan aja. Mungkin kalau tidak terbiasa dengan notasi ini, bisa digunakan ini juga. Gitu ya. Jadi misalkan ya A log 2 log 4 kuadrat bisa ditulis seperti ini, atau ya
begini, 2 log kuadrat 4. Jadi ini sama aja, tapi bukan sifat sih, ini hanya penulisannya saja yang berbeda. Tapi untuk cara pengerjaannya tetap sama. Kita tetap hitung dulu 2 log 4 itu berapa, yaitu 2. Lalu kita kuadratkan, jadi 4. Ini juga sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. 2 log 4 dulu, jadi 2, baru dikuadratkan, jadi 4. Oke, itu yang nomor 8. Lalu yang ke-9. Oke. Yang ke-9, A pangkat Q log B pangkat N, B pangkat P, maaf, sama dengan P per Q A log B. Nah, ini sebenarnya perluasan dari sifat nomor 5. Kalau di nomor 5, yang berpangkat hanya numerusnya saja. Untuk di nomor 9, yang berpangkat kita tambahkan dengan basisnya. Jadi maksudnya basisnya juga berpangkat. Ya. Karena sifat seperti ini, maka kita bisa menghitung nilai misalnya 2 pangkat 3 log 4 pangkat 2. Nah, dengan sifat ini kita bisa saja lihat bahwa 2 yang di sini pindah ke depan sebagai pembilang, dan 3 di sini pindah ke depan sebagai penyebut. Lalu kita tulis ulang 2 log 4. Jadi 2 per 3 kali 2 log 4, yaitu 2. Jawabannya adalah 4 per 3. Bandingkan jika kalian memangkatkan dulu ini. Misalkan kalian mengubahnya jadi gini. Jadi 8 log 16. Nah, ini berapa ya? Karena kan susah mencari 8 log 16 itu berapa? 8 pangkat berapa yang 16? Karena ternyata hasilnya tidak bulat. Hasilnya pecahan nih, 4 per 3. Jadi sedikit lebih rumit. Daripada mengerjakan seperti ini, lebih baik menggunakan sifat, yaitu P per Q A log B. Sebenarnya bisa untuk dikerjakan tanpa mengerjakan dengan sifat ini. Misalkan kita mau pecah ya. Jadi 8 log 8 kali 2, gini kan ya, 16 itu. Nah, sesuai dengan sifat yang ini nih. Yang nomor 3, ingat kembali sifatnya. Kalau misalnya di dalam log ada perkalian, maka kita bisa pecah menjadi penjumlahan. 8 log 8 ditambah 8 log 2. Oke, 8 log 8 ini A log A ya, jadi hasilnya 1. Ditambah 8 log 2, 8 log 2 ini adalah sepertiga. Ada yang tahu kenapa sepertiga? Karena 8 dipangkatkan sepertiga hasilnya 2. Coba kita lihat. Kalau di sini ya, 8 dipangkatkan 1 per 3 sama dengan berapa? Nah, ingat, 8 ini 2 pangkat 3. Kita pangkatkan lagi dengan sepertiga, dan ingat lagi sifat eksponen, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadinya 2 pangkat 1 atau 2. Dan terbukti ya, bahwa 8 pangkat sepertiga itu adalah 2. Jadi, kalau kita tulis 8 log 2-nya sepertiga. Lalu tinggal jumlahkan, 1 ditambah sepertiga berapa? 4 per 3. Hasilnya tetap sama. Sesuai dengan kata aku tadi, kalau misalnya kalian mengerjakan dengan benar, mau pakai sifat apapun, hasilnya pasti sama. Oke, itu untuk yang sifat nomor 9. Nah, yang terakhir, sifat nomor 10, ini ada beberapa versi. Untuk suatu bentuk A log B, kita bisa ubah menjadi beberapa bentuk yang lain. Yang pertama, log B per log A. Nah, ingat, untuk log yang tidak ditulis basisnya, maka nilainya adalah 10. Nilai basisnya. Jadi misalkan log 100, maksudnya itu adalah 10 log 100. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 2.
Gitu. Jadi kita tidak menuliskan 10-nya untuk log dengan basis 10. Jadi langsung ditulis saja log 100, 2 gitu. Nah, jadi untuk setiap bentuk A log B, kita bisa menuliskan ulang sebagai 10 log B dibagi 10 log A atau lebih singkatnya log B per log A. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa tuliskan ulang juga sebagai 1 per B log A. Oke. Nah, yang terakhir bisa juga kita kombinasikan basisnya bebas, nggak harus 10. Kita misalkan X log B per X log A. Oke. Nah, kenapa sih bisa muncul sifat ini yang basisnya bisa diubah-ubah? Kita lihat ya, ini hubungannya seperti ini. Kalau A log B ini sama dengan 1 per B log A. Oke. Nah, sekarang kita mau membuktikan apakah ini sama dengan A log B. Caranya gimana? Kita lihat. X log B per X log A. Kita mau X log A-nya ini jadi naik di atas. Jadi sebuah pembilang. Kita lihat, kalau misalnya di sini 1 per B log A, ini kan berarti 1 per X log A gitu ya. Kita tulis ulang. X log B, ini X-nya basis ya. Bentar. Oke. X log B dikali 1 per X log A. Kita pisah. 1 per X log A ini analog dengan ini. 1 per B log A. Dia akan sama dengan A log B. Maka X log B dikalikan A log X. Kalau kita susun lebih baik lagi, kita pindah ke depan. A log X dikali X log B. Sesuai dengan sifat yang tadi, kalau numerusnya sama dengan basisnya, kalau dikalikan, maka akan hilang. Jadilah A log B. Maka itu pembuktian untuk kasus nomor 10, sifat nomor 10. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan sifatnya. Di video berikutnya akan ada contoh-contoh soal yang menggunakan sifat-sifat logaritma. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.